shame. Shoot it! Oke guys, selamat datang di channel Mute Premiere. Jadi pada kali ini saya akan membahas alur film dari Don 2, yaitu sequel dari Don yang pertama ini ya guys, atau lanjutannya. Oke guys, film Don 2 ini dirilis pada tahun 2011. Nah, film Don 2 ini menceritakan tentang seseorang yang berhasil menguasai kartel narkoba di Malaysia dan melanjutkan misinya untuk menguasai Eropa. Dan orang itu adalah Don. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok orang di mana mereka akan merencanakan sesuatu untuk membunuh Don. Ini adalah Kimi Kugan, dia adalah ketua dari mereka semua. Tapi untungnya di sana ada mata-mata Don. Jadi dengan cepat dia mengabari Don. Dan inilah dia Don, seseorang bandar narkoba yang jadi buronan di seluruh dunia. Di sini Don sedang mengantar barang tersebut, meskipun Don sudah tahu kalau dia akan dibunuh. Dan di sini pula Don melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jarwan dan rekannya. Faktanya mereka semua telah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang ingin Don dibunuh. Tapi bukan Don namanya kalau tidak bisa membalikan keadaan dan membunuh mereka semua. Kita lihat aksinya boy. Di Kuala Lumpur, Malaysia, kita lihat polwan cantik yang bernama Roma yang sedang berlatih menembak, dan seorang temannya bernama Arjun yang berusaha mencoba menggodanya untuk diajak makan malam di hari ulang tahunnya Roma. Dan nyam tun terjadi. Anjir, gue jadi bagian. Atasan Roma yang bernama Ladusing memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 37 tahun yang akan mengundurkan diri. Ladusing meminta Roma untuk menangkap Don. Turun dari lift, mereka terkejut karena Don tiba-tiba berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata. Tapi Don yang santuy bahkan sempat-sempatnya menyebut Roma dengan sebutan kucing liar. Di sini rupanya Don meminta Ladusing untuk kekebalan hukum dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara di dunia. Ladusing pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya apa rencana Don di dalam penjara ini. Padahal selama ini Don begitu cerdik dan sulit sekali ditangkap. Di sini Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya dan dia mencoba untuk menggoda Roma. Masuk dalam penjara, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah seorang dari mereka yang pernah dijebak olehnya bernama Fardan, mantan rekannya. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya. Namun Don yang lihai berhasil balik menghajar dan membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan. Di lapangan, dia tampak kaget Don masih hidup. Fardan kemudian mencoba untuk membunuh Don. Kemudian Don menjelaskan pada dia yang divonis hukuman mati lebih memilih menyerahkan diri di negara ini karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepadanya, atau si Fardan ini ya guys ya. Dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara. 2 hari kemudian kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang, dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi cairan racun. Kemudian pengacara Don yang datang membawa sesuatu untuknya, dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan semua napi. Akibatnya di malam hari para napi merasakan sakit perut yang amat luar biasa. Para petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua.
Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan. Dan dia berhasil melarikan diri. Di rumahnya Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Tapi lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya Don. Hahaha. Sabar ya Jun. Kembali ke klub, Don bersama pacarnya yaitu Ayesha dan Vardan merencanakan sesuatu, dan dia meminta Vardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank milik orang Rusia di Zurich, milik mantan bosnya Boris, dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania yang sudah dicuri olehnya juga. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich, kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposit tersebut. Kemudian foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, atau presiden bank sentral di Jerman, yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dia dihormati semua orang. Namun faktanya, jabatan tersebut dia rebut dari orang lain yang bernama Werden, yang ia tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian dan dibantu Singhania. Dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don akan menjerat mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang menjadi kaki tangannya. Di sisi lain, Don bukan hanya menginginkan uang dari mereka, tapi cetakan uangnya juga. Dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang yang lama beberapa tahun kemudian, disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Ladusing yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman, kemudian meminta Roma untuk terbang langsung ke Berlin dan mengejar Don yang bersama Vardan. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seorang detektif yang akan membantu di tempat itu. Ternyata ada Diwan, wakil bank sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha, pacarnya Don, tiba. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdangsa. Ayesha pun mengajak Diwan berdangsa dan menyelipkan HP ke saku orang itu. Kemudian menelpon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya, merencanakan pembunuhan Presiden Bank Jerman yang terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya, dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. Roma yang mengetahui hal itu kemudian berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, tapi Don menolaknya. Dia hanya ingin meminta sebuah denah dan info lubang lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 24 jam. Roma berusaha mengejar Don, dan kita lihat aksi kejar-kejarannya. Roma yang dipanggil kucing liar tidak berhasil menangkapnya. Kemudian Fabian yang diberitahu tentang hal itu langsung diminta menghabisi Don, karena fakta ini bisa menghancurkan mereka berdua. Seorang algojo terbaik yang bernama Abdul Jabbar pun disewanya. Dia meminta bayaran 5 juta dolar. Kemudian Don yang sedang menikmati kartun Tom and Jerry kesukaannya mengisyaratkan seperti halnya dia dan Vardan yang tak pernah akur. Lalu seorang peretas komputer direkrutnya untuk membantu Don dalam misi ini. Dia itu bernama Samir Ali. Pulang ke rumahnya, Ali pun nyam-nyam dulu sama istrinya. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di tempat sebuah gereja di Berlin. Jabbar yang sedang bersama Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don. Hingga sampai di depan gereja, Don kembali menghubungi Diwan untuk naik ke sebuah bis umum.
Di dalam bis itu, Diwan menyerahkan kaset yang berisi denah bank kode masuk, semua ruangan berikut protokol keamanannya, dan cetakan uang yang berada dalam sebuah lemari besi bawah tanah, dan akses masuknya ada pada sidik jari dari Dr. Schneider sebagai kepala teknisi di sana. Don memberikan Diwan HP dan kamar di sebuah hotel hingga Don menghubunginya. Jabbar kemudian membuntuti Don dan bersiap menghadapinya di sini. Don yang sudah mengetahui hal ini kemudian dengan santainya masuk ke sebuah lift menuju lantai paling atas di gedung tersebut. Di atas gedung itu, Jabbar hampir menjebaknya, tapi ini yang terjadi. Anjir. Jabbar dan anak buahnya terjebak dalam mobil mereka setelah Don mengangkat di sebuah tempat rongsokan mobil. Don mengetahui rencana mereka setelah membuntuti Diwan yang bertemu dengannya, dan Don bisa saja dengan mudah menghabisinya. Tapi dia memberikan penawaran kepadanya. Don akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang dijanjikan. Vardan yang awalnya tidak menyetujui rencana ini, namun Don bermaksud mengorbankan Jabbar dan anak buahnya setelah cetakan uang ini berhasil didapatkan. Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seorang pembunuh bayaran. Diwan yang ketakutan karena Don masih hidup kemudian memberikan kaset asli dan menyuruh pacarnya Ayesha menjadi pelayan mengambil kaset tersebut. Di kantor polisi, Roma dan timnya berhasil menemukan sosok orang yang dibawa oleh Don, dan dia adalah Diwan. Di markasnya, Don mulai merencanakan aksinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut, namun dia mengingatkan juga tentang sistem keamanan berlipat ketika menuju ruangan cetakan uang itu berada. Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda. Selain logam detektor bagasi X-ray dan puluhan CCTV ada di sana. Dan jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang membuat pingsan selama 12 jam. Dan lantai tersebut dipasang sistem keamanan. Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil yang sama persis seperti milik bank tersebut. Dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Vardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Schneider. Dia akan mengambil sidik jarinya orang itu. Di sini, Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen, kemudian meminta Ayesha mengirimkannya kepada bank tersebut. Puluhan bahan peledak pun mereka siapkan, merencanakan keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah, dan Ayesha akan menunggu mereka di sebuah van polisi. Lalu Don menghubungi Diwan dan memintanya bertemu di belakang rumah Paul. Di belakang Don, Vardan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Don akan mengorbankan Jabbar kepada polisi. Tentu saja informasi ini membuat Jabbar marah dan berniat langsung menghabisinya. Namun Vardan menahannya dan merencanakan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Ladusing yang mendapatkan info tentang Diwan kemudian memintanya untuk bertemu dengannya. Diwan yang telah berada di tempat sesuai keinginan Don, namun Don membatalkannya. Ali bersama anak buah Jabbar pun menyamar menjadi security bank. Kemudian mereka meretas pusat CCTV bank tersebut. Ternyata Don bersembunyi dalam bagasi mobil Diwan agar ia bisa memasuki bank itu. Jabbar dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Vardan pun kembali masuk ke dalam bank tersebut untuk menemui Dr. Schneider. Tak diduga, Ladusing dan timnya pada saat yang sama datang. Kemudian Ali melalui CCTV melihatnya dan meminta Vardan jangan melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi.
Fardan yang kesal harus mendengar ocehan Pak Tua itu tentang uang palsu. Kemudian terlihat Don yang sedang menyusuri lorong lift, padahal Ladusing berada tepat di bawahnya. Diwan menyangkal tentang pertemuan dengan seseorang melalui asistennya yang terlalu sibuk, yang selalu mencatat detail kepergiannya. Waktu menunjukkan tepat jam 5 dan di saat situasi ricuh tidak terkendali, Jabar dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar. Namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Fardan pun memukul Dr. Schneider tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Ratusan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Ladusing dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya. Dia membunuh petugas keamanan di sana. Don dengan santuinya menghubungi Ladusing yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma, si kucing liarnya itu. Di sini Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja, dan dalam hitungan 30 detik mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar kemudian meledak. Don masih sempatnya menggoda Roma dan hanya menginginkannya masuk ke ruangan besi tersebut. Awalnya mereka meledakkan pintu besi itu. Lalu Don masuk merangkak melalui atap ruangan tersebut menggunakan sidik jari dan suara Dr. Schneider. Don berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Kita lihat aksinya. 5U9. Don sepertinya sudah mengetahui rencana Fardan dan Jabar yang akan membunuhnya. Dia kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buahnya Jabar. Dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut dan berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Ayesha berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabar yang mengejarnya berhasil Don bunuh. Lalu Don menyelam agar dapat keluar dari gedung itu. Tak diduga, ternyata Ali menelpon polisi. Lalu setelah Don berhasil keluar, Ladusing pun menangkapnya. Di sini Don tidak bisa berkutik. Kemudian Roma memborgolnya dan masih saja ia menggodanya. Santai bener nih anjir. Di dalam gedung, Fardan dan Jabar meminta Ladusing untuk menyiapkan helikopter dan pesawat di airport. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. Roma kemudian meminta Don untuk menunjukkan jalan. Dia masuk menuju gedung tersebut. Atas informasi itu, ia meminta imbalan kekebalan hukum untuknya. Tentu saja, Ladusing menolaknya karena hal itu Don lebih baik berbicara dengan Diwan, karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Anjir, cerdas banget ya orang. Dari awalnya penjahat bisa bekerja sama polisi. Anjir, benar. Roma dan Don beserta timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don yang sepertinya cemburu ketika Arjun melarang Roma masuk ke dalam gedung tersebut, lalu dia mengungkap dengan penuh perasaan. Dia ingin menjadi orang yang bebas, membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya dan meledakkan pos 3 yang mengakibatkan dua anak buah Jabar mati. Oke, kita lihat aksinya ya guys.
Don pun berhasil menyelamatkan Roma. Jabar dan Vardan yang akan meledakkan bom di sana gagal karena Don sudah menjinakkannya. Mereka pun mengancam membunuh seseorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal ini, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Di sini Vardan kemudian memaksa Roma menembak Don. Karena adanya rasa, tentu saja Roma tidak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan membunuh Don. Dalam hitungan ketiga, kalau Roma tidak menembak Don, maka dialah yang tertembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian menunjukkan semua kemampuannya. Kita lihat aksinya, guys. Kemudian Don menghubungi Ladusing untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang Don ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatan ini. Don pun membawa Roma yang pingsan dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don pun memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan bersama Fabian, Presiden Central Bank Jerman, dan Diwan. Dalam sebuah mobil, Diwan yang membawa cetakan tersebut tewas setelah mobilnya meledak. Hal itu adalah ulah Don. Kemudian Jimmy Coogan, mafia besar di Jerman itu ditangkap polisi, dan Fabian Kohl pun merasakan hal yang sama. Itu adalah karena ulah Don ya guys. Dan terlihat juga Vardan yang kembali ke penjara. Ali yang bersama istrinya sedang di rumahnya. Ia mendapat paket hadiah dari Don. Dan terungkap, ternyata semua ini adalah settingan yang telah direncanakan oleh Don. Dari yang pertama, yaitu Ali yang sengaja melapor polisi, itu adalah rencana Don karena dia terbebas dari semua kejahatan ini. Hal ini dimaksudkan agar polisi tidak mencurigai kejahatan mereka berdua dan malah bisa bekerjasama dengan Don. Yang kedua, permainan perasaan Don ke Roma agar Roma baper pada Don dan melancarkan aksinya. Yang selanjutnya, Don telah menukar cetakan uang asli dengan yang palsu dan polisi beranggapan cetakan uang itu hangus terbakar. Jadi Don bisa mengamankan yang asli dan polisi pun juga tidak mencurigainya. Dan hasil misi ini semua musuh Don mati dan ada yang pula di penjara. Dan film pun selesai guys. Oke guys, kalau kalian suka kalian bisa komen dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya guys ya. Terima kasih.